Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Syahrul Ramlan. Di dalam video ini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Andika Wahana Putra, yang kedua ada Yovandi Alfarizi, dan yang ketiga dengan saya sendiri Syahrul Ramlan. Yang keempat ada Filippo Hariski, dan yang kelima ada Muhammad Eka Bimantara. Saya Andika Wahana Putra. Saya Vandel Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filippo Hariski. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Eka Bimantara. Saya akan menjelaskan pengertian teori game. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengembalian keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Ketentuan umum. Setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki intelijensi yang sama dan tujuan sama, yaitu memaksimumkan payoff dengan kriteria memaksimum dan minimax terdiri dari dua pemain. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Tabel yang mau disusun menunjukkan keuntungan pemain baris dan kerugian pemain kolom. Pemain dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0. Tidak ada yang menang atau kalah. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Macam-macam strategi. Strategi murni, pure strategi game. Menyelesaikan dilakukan dengan menggunakan konsep maximin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapat hasil optimal atau saddle point yang sama. Strategi campuran atau mixed strategy game. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Contoh kasus strategi murni. Dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi. Dan tabelnya adalah sebagai berikut yang tertampil di PowerPoint. Untuk penyelesaiannya, langkah 1. Untuk pemain baris, perusahaan A pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Baris 1 nilai terkecilnya 1 dan baris 2 nilai terkecilnya 4. Selanjutnya, dua nilai terkecil tersebut pilihlah nilai yang paling baik atau besar, yakni 4. Langkah 2. Untuk pemain kolom, perusahaan B pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 nilai terbesarnya 8, kolom 2 nilai terbesarnya 9, dan kolom 3 nilai terbesarnya 4. Selanjutnya dari 3 nilai tersebut, pilih nilai yang paling kecil bagi B, yakni 4, kerugian yang paling kecil, seperti yang tertera di tabel. Kesimpulan, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu 4 sampai optimal. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal S2. Dengan demikian juga dengan B. Kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal S3. Penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Nah, pada slide ke-9 saya menjelaskan penyelesaian melalui strategi campuran. Langkah awalnya atau langkah pertama, cari maksimin dan minimax terlebih dahulu seperti strategi murni. Dan setelah diperoleh angka penyelesaian yang berbeda, A 2 dan B 5. Next slide. Dan langkah keduanya itu untuk pemain di kolom perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 nilai terbesarnya itu 8, kolom 2 nilai terbesarnya 9, dan kolom 3 nilai terbesarnya 4. Selanjutnya, dari 3 nilai terbesar tersebut,
pilih nilai yang paling kecil bagi B. Nah, nilai paling kecil bagi B itu apa? Nilai A atau kerugian yang paling kecil. Nah, langkah ketiga udah tuh diperoleh kombinasi baru yang seperti digambar pada slide ini. Langkah 4. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S3 adalah dalam kurung 1 kurang P. Begitu pula dengan pemain B, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S2 adalah dalam kurung 1 kurang Q. Gambarnya dapat dilihat di bawah. Langkah 5. Mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan S1 sama dengan 2P tambah 6 dalam kurung 1 kurang P sama dengan 2P ditambah 6 dikurang 6P sama dengan 6 dikurang 4P. Bila strategi A direspon B dengan S2 sama dengan 5P tambah 1 dalam kurung 1 kurang P sama dengan 5P tambah 1 kurang P sama dengan 1 tambah 4P. Bila digabung, 6 kurang 4P sama dengan 1 tambah 4P kurang 4P kurang 4P sama dengan 1 kurang 6 kurang 8P sama dengan min 5P sama dengan 5 dibagi 8 sama dengan 0,625. Terima kasih. Dalam penyelesaian, apabila P sama dengan 0,625, maka 1 min P sama dengan 0,375. Masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Nah, kita masukkan persamaan ke-1 dan persamaan keduanya. Keuntungan yang diharapkan adalah sama dengan 3,5, yang berarti memberikan peningkatan 1,5 mengingat keuntungan A hanya 2. Itu langkah ke-1. Dan untuk perusahaan B, bila strategi B direspon A dengan S1 yaitu 2Q plus 5 buka kurung 1 min Q tutup kurung sama dengan 2Q plus 5 min 5Q sama dengan 5 min 3Q. Bila strategi B direspon A dengan S2 sama dengan 6Q plus 1 buka kurung 1 min Q tutup kurung sama dengan 6Q plus 1 min 1Q sama dengan 1 plus 5Q. Bila digabung yaitu menjadi 5 min 3Q sama dengan 1 plus 5Q min 3Q min 5Q sama dengan 1 min 5 min 8Q sama dengan min 4 sampah Q sama dengan 4 per 8 sama dengan 0,5. Maka 1 min Q sama dengan 0,5. Nah, di sini kita masukkan persamaannya. Persamaan 1 dan kedua dimasukkan. Next. Kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 3,5. Pada langkah pertama, kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian, dengan strategi ini, B bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Kesimpulannya yaitu strategi campuran memberikan saddle point 3,5.
Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian B, masing-masing sebesar 1,5. Dan ini hasil dari kasus pertama atau kasus ke-1. Dan ini hasil kasus kedua atau kasus ke-2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.